Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua adik-adik Sobat UNES yang hadir di sini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas segala keluangan waktunya ya untuk hadir di sini, dan wabil khusus ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Leo Avero yang telah hadir di sini ya. Sebagai note saja ya, Mas Leo Avero ini saat ini gitu ya, itu sangat dikenal sekali di ruang publik, terutama di bidang desain, karena banyak sekali karya-karyanya yang fenomenal, nanti akan ditunjukkan gitu ya. Nah, sedikit saya hanya mengantarkan di sini ya, sedikit informasi. Mas Leo ini adalah mahasiswa angkatan 2013 waktu itu ya. Ya, tadi saya cek riwayat akademiknya, ternyata saya nggak pernah memberi nilai A kepada Mas Leo. Ya, ternyata saya kasih nilai AB gitu ya. Bukan cuma Bapak, Pak. Iya, cuma saya gitu ya. Tapi ada yang lebih ini lebih nggak bagus nilainya, itu video editing ya. Ya, Pak Budi ya tentunya ya. Oke. Nah, yang menarik adalah Mas Leo ini setelah 2018, itu lulusnya 2018 ya, 5 tahun 25 hari tepatnya. Terus kemudian beliau ini melalang buana di dunia desain ya, yang menarik. Nah, saya masih ingat banget 7 tahun yang lalu di galeri kita, itu beliau pameran yaitu ilustrasi juga. Ilustrasinya adalah Julius Caesar gitu ya. Terus kemudian Vini Vidi Vici kalau nggak salah ya waktu itu ya. Ada beberapa karya, dan yang dijadikan face-nya itu base-nya adalah Benedict Cumberbatch ya. Saya masih ingat banget waktu itu ya. Ya. Nah, ilustrasinya sangat mantap sekali. Jadi Mas Leo ini dari awal itu dari sisi ilustrasi, dari kemampuan ilustrasinya sangat bagus. Kemudian bergerak ke, kalau tidak salah ya, ke environmental artist, kemudian jadi belajar 3 dimensional ke Blender, kemudian ke Unity, menjadi salah satu top desainer Blender yang sudah diakui di beberapa dunia. Bahkan kalau nggak salah waktu itu Patreonnya banyak sekali ya. Lumayan, Pak. Ya, Patreonnya cukup banyak. Jadi Patreon itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk show off, terus kemudian banyak orang yang ikut membantu gitu ya, istilahnya crowdfunding dan sebagainya gitu. Meskipun bukan crowdfunding seperti Kickstarter dan sebagainya, tapi Patreon ini juga cukup populer di kalangan orang-orang yang ingin show off karyanya. Terus kemudian bergerak lagi membuat film indie, kalau nggak salah waktu itu ada film indie dari Blender ya, film pendek Blender, ya, betul, dan itu cukup terkenal. Ada aplikasi juga, terus kemudian ada BTS juga yang Anda teman-teman mungkin gandrungi gitu ya. Dan yang epic yang terakhir itu adalah membuat salah satu kolaborator di game Agni ya. Masih wishlist nih ya, tapi sebentar lagi game ini akan rilis, dan itu adalah game horor. Karakternya berhijab gitu ya. Wah, keren banget lah pokoknya intinya kalau saya lihat, dan sudah sering muncul di podcast-podcast kalau rekan-rekan mengikuti. Nah, sekarang kami menghadirkannya di rekan-rekan Sobat UNES ini ya. Semuanya beri aplaus kepada Mas Leo Avero. Nah, permasalahannya adalah, intinya adalah bagaimana Mas Leo bisa mencapai itu semua gitu ya. Dari seorang prodi seni rupa atau DKV, yang mana di sini fokus atau skill utamanya biasanya di sini itu lebih ke tangan ya, ilustrasi dan sebagainya, tapi kok bisa menjelajahi dunia-dunia yang luar biasa gitu ya, apalagi di Unreal ya, betul ya, Unreal Engine ya. Unreal Engine itu dahsyatnya luar biasa teman-teman ya, bisa buat film, bisa buat game, bisa buat aplikasi, dan itu saat ini di industri itu lagi in-innya gitu. Nah, beliau saat ini itu salah satu pakar yang dikagumi di Indonesia gitu ya, dan kita mencuri waktu-waktu honeymoon-nya gitu ya, padahal ini harusnya honeymoon keliling dunia gitu ya, ke Korea mungkin atau ke puncak di Paris, sekarang ada saljunya, sangat menarik sekali, tapi rela pergi ke Gunung Pati malahan gitu ya. Apalagi kalau tidak membagi ilmunya ya, luar biasa. Nah, tanpa memperpanjang pengantar dari saya ya, Mas Leo akan menyampaikan segala pengalamannya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Leo. Silakan Mas Leo. Baik, makasih Pak Wanda atas pengantarnya, dan yang nggak ngasih aja bukan cuma Bapak, jadi saya yang malas sebenarnya. Saya bukan mahasiswa yang baik. Jadi ya teman-teman, makasih juga Bu Nina, Bu Nia, terus ada Pak Wanda di sini, dan semua dosen, semua panitia juga yang dari pagi udah nemenin. Ya, jadi langsung aja. Humble break dulu ya, kenalan dulu. Jadi nama saya Leo Avero. Saya lahir di Bekasi, lalu kuliah di UNES selama telat itu 5 tahun lebih. Dan
saya dari lulus sebenarnya lulus itu tuh bukan karena apa ya, bukan karena motivasi sendiri Pak, tapi waktu itu karena udah keterima kerja. Saya waktu itu sebelum lulus tuh iseng apply di Jogja di studio, terus keterima. Terus saya nego sama yang punya studio itu, Mas gimana kalau 3 bulan lagi saya baru mulai gitu. Terus dibolehkan dan akhirnya saya ngejar sampai lulus. Jadi motivasinya itu. Dan ini ada hubungannya dengan materinya ya. Dan ya saya co-founder dan creative director di Separuh Interaktif. Separuh Interaktif itu kita studio game yang apa ya? Kita sebenarnya nggak cuma video game aja ngerjainnya, cuman kita mulai dengan produk video game kita yang namanya Agni Village of Calamity yang nanti akan aku tunjukin. Nah, dulu kerja sebagai ilustrator di Polar Engine, kalau teman-teman tahu Polar Engine, tapi Polarnya yang di Jogja ya sama Mas Fajar Eka. Itu 2 tahun dari 2018 lulus tadi sampai 2020. Lalu pas Covid itu ngerasanya kayak apa ya? Jadi alasan kenapa aku tuh suka pindah-pindah bidang, suka tiba-tiba ilustrasi, tiba-tiba ke konsep art, tiba-tiba ke ini karena suka cepet ngerasa bosen jujur aja. Bosen bukan arti yang kayak nggak mau ngerjain, tapi lebih ke kira-kira apa lagi ya yang setelah ini gitu loh. Nah, ilustrator sebenarnya ilustrasi itu kan kalau di bidang kita kan mungkin apa ya? Kalau dibilang dasar bukan, tapi itu jembatan ke banyak bidang gitu. Jadi kalau kita mau jadi konsep artis untuk mendesain sebuah misalnya set ini kan kita untuk mempresentasikan itu kan butuh ilustrasi kan. Terus kalau misalnya kita mau jadi desainer untuk mobil gitu itu kan juga kemampuan ilustrasi sebenarnya digunakan juga kan, atau at least fundamentalnya. Nah dari situ bosan tuh ngerasa ngapain lagi ya. Akhirnya ya udah keluar aja dari kantor waktu itu, terus sempet nganggur 2 bulan kalau nggak salah. Terus yang nganggur 2 bulan itu aku pakai untuk bikin portfolio konsep art. Jadi full 2 bulan nggak ngapa-ngapain bikin konsep art aja. Dan uangnya cuma dari freelance yang muncul setelah cabut gitu dari kantor, dan kayak dapat freelance yang cukup untuk hidup aja gitu. Dan pada waktu itu sebenarnya keputusannya itu tuh sangat berisiko karena bapak udah nggak kerja waktu itu. Terus adik saya yang paling kecil juga itu, kan adik saya ada kecil ya, sekarang umurnya berapa sih umurnya sekarang? 8 tahun. Itu masih kecil banget waktu itu tuh, masih butuh banyak kebutuhan. Terus adik saya yang tengah itu harus masuk kuliah. Jadi waktu di Polar itu sebenarnya banyak duit itu udah dikirim ke rumah, dan sebenarnya cabut itu sangat berisiko dan nggak bilang orang tua gitu. Tapi karena percaya kayak apa ya, kalau misalnya kita mau sesuatu asal kita kerjain aja dengan baik itu pasti dapat. Apakah bisa nggak dapat? Bisa-bisa aja. Tapi kalau kita bergerak dengan pikiran kalau kita apa ya, bukan nothing tulus, kayak kita nggak boleh gagal gitu. Itu menurut pengalaman gue sendiri, tingkat kegagalan itu bisa menurun karena kita ngelihat ke bawah tuh udah api gitu, kita nggak bisa jatuh. Nah sama kayak yang pengen lulus itu, udah keterima kerja, ini kalau nggak lulus mah nggak kerja gitu, mau ngapain? Jadi mau nggak mau. Nah akhirnya 2 bulan setelah nganggur itu, email iseng ke studio yang sampai sekarang aku masih ngerjain freelance di sana, namanya One Pixel Brush. Itu owner studionya itu namanya Shady Safadi, dia tuh veteran di industri konsep art. Dulu pernah kerja di Naughty Dog 10 tahun, terus keluar dan bikin studio ini. Udah tak email aja, satu email gitu, lupa attach CV lagi. Terus habis itu dibalas this is good, bla 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 bla, when can you begin work, terus bawahnya langsung kontrak gitu. Itu momen yang sangat aneh karena siapa yang ngebalas orang yang lupa nge-attach. Tapi tapi itu maksudnya artinya kalau di bidang kita itu kita punya keuntungan, kita tuh nggak begitu dilihat at least dari apa ya, seperti bidang-bidang lain ya. Maksudnya kalau kita mau kerja jadi HR misalnya, atau misalnya jadi mau bidang seorang akuntan atau analis atau gitu-gitu kan harus banyak tuh CV dan lain-lain. Nah, karena industri kita sangat berorientasi pada hasil, jadi apa yang bisa kamu tunjukkan itu ya senjata paling kuat gitu, itu ujung tombaknya. Kamu pernah berorganisasi dan lain-lain itu baru setelah itu dilihat gitu. Oh ini orangnya cocok nggak nih sama tim. Cuman yang itu ujung tombaknya dulu kalau di kita itu ya. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang sebenarnya konsep artis dan art director di One Pixel Brush. Jadi aku kerja 2 tahun di One Pixel Brush, habis itu ditelepon,
Do you wanna be an art director? Sure, why not? Terus habis itu langsung jadi art director di sana. Nah, bisa lanjut? Nah, Nah, ini beberapa project yang pernah aku kerjain. Ada Back 4 Blood, kalau teman-teman tahu itu spiritual suksesornya Left 4 Dead ya. Iya, Left 4 Dead. Terus ada Blue Beetle-nya kemarin DC yang keluar, yang sayangnya sudah di reboot sama James Gunn. Sebenarnya sempat ngerjain Green Lantern-nya juga. Itu Green Lantern-nya kita ngerjain 1,5 tahun, cuman nggak kemana-mana itu karena waktu itu DC berantakan ya Pak ya, berantakan banget, nggak ada arahnya. Terus yang baru rilis kemarin Killing Floor 3, terus Diablo 4, aku bikin senjata. Terus pernah bikin beberapa konsep untuk Dungeons and Dragons juga kalau teman-teman tahu yang suka main RPG. Terus ilustrasi buat Runeterra itu waktu di Polar. Sama konsep buat Game of the Grid. Of the Grid itu tuh game Battle Royale dia sebenarnya, tapi dia unik karena yang mimpin Vision itu Neil Blomkamp yang bikin Cepi, terus District 9, terus banyak lah dia filmnya bagus-bagus dan dia sangat distintif dalam membuat filmnya, makanya stylenya begitu kan. Nah, di luar produk-produk entertainment itu aku juga pernah ngerjain video konsep artnya Megan Thee Stallion featuring Dua Lipa yang Swedish Spy, terus iklannya Katy Perry yang Just Eat, sama BTS X Coldplay yang My Universe konsepnya. Itu aja teman-teman. Jadi dan banyak sebenarnya yang udah pernah dikerjain tapi masih NDA atau dia kontraknya kalau misalnya nggak kemana-mana nggak boleh ceritain gitu. Oke, bisa dilanjut. Oh ya, itu di play aja. Ya, di play. Nah, jadi setelah itu semua nanti ya playnya ya. Aku kan kerja di Point Pixel Brush itu sekarang udah 5 tahunan ya. Udah 5 tahunan. Jadi 3 years into the job kayak mulai lagi nih ngerasa nih kok kurang ya. Kok konsep art manusia kan nggak pernah bersyukur. Waktu di ilustrasi begini, di konsep art juga begini. Terus ngerasa kurang. Akhirnya karena kita konsep artnya, oh ya by the way, salah satu alasan terbesar aku bisa kerja di situ adalah karena waktu itu 2 bulan itu benar-benar intensif memahami Blender. Karena studio ini pakai Blender. Jadi mulai dari yang taunya cuman megang-megang buat bikin base mesh aja, 2 bulan itu tak kejar sampai bisa bikin scene environment yang komplit gitu. Habis itu baru bikin portfolio. Dan di situ juga kalau dibilang usaha sendiri juga aku sebenarnya nggak pernah setuju dengan orang yang bilang kalau dia tuh bisa self made. Semua orang itu beruntung in a way. Semua orang itu beruntung karena fakta bahwa kita lahir di Indonesia dan bukan di Kongo dan memanen kobalt sejak kecil itu udah beruntung menurutku. Fakta kalau kita ada di Semarang sekarang dan bukan di daerah konflik itu udah beruntung. Nah, kenapa aku bilang beruntung? Karena aku orangnya kan kalau reach out ke orang itu ya reach out aja gitu, nggak pernah yang kayak, aduh bagaimana kalau dia kan, yang penting sopan aja kan. Nah, waktu proses 2 bulan itu aku banyak minta feedback sama teman-teman yang udah kenal sebenarnya, cuman belum pernah ngobrol banyak dan akhirnya membangun relasi di situ dan minta feedbacknya dia untuk karya-karya gitu. Dan kebetulan mereka ini udah kerja duluan di industri itu. Jadi teman-teman dari ada namanya yang paling sering ngobrol tuh namanya Sergio, dia orang Meksiko. Dia udah kerja duluan di One Pixel Brush, jadi dia tahu si bosnya ini maunya kayak gimana gitu. Nah itu jadi tips juga buat teman-teman. Jadi ketika cari satu tempat kerja atau pengen satu project, paling gampang itu sebenarnya bikin portfolio yang laser fokus, yang sniper. Jadi kalau misalnya kita mau kerja di Blizzard, ya jangan ngirim portfolio yang mirip Naughty Dog dan sebaliknya gitu. Karena nggak bakal dilihat juga dan itu di luar kriteria dan itu hanya menjadi bonus point saja. Jadi kalau bisa cari tahu studio ini ngerjain apa dan cari tahu orang-orang yang kerja di situ siapa dan coba dekati kualitasnya gitu. Gampang, jadi tinggal jago aja basically ngomongnya kan, tapi kan nggak semudah itu ya. Nah, dan akhirnya anyway, saya bosen dan karena pakai Blender konsep art ini, terus kita mikir kayaknya keren deh kalau gambarnya bisa gerak. Terus akhirnya jadi deh bikin animasi ini. Kenapa ya? Kalau nggak salah waktu itu ini ya, Mas Leo buat film Revenge kalau nggak salah. Ya, itu sebenarnya project belajar, Pak. Oh, iya, belajar animasi kan waktu itu nggak tahu animasi sama sekali, nggak tahu sinematografi. Akhirnya bikin film pendek itu sendiri namanya Revenge. Ya, itu 1,5 tahun ngerjain santai aja sendiri gitu. Dan itu Revenge ini akhirnya di preview oleh Blender, jadi secara khusus ya waktu itu di expose sama Blender dan mungkin dari situ akhirnya nama Leo Avero ini lumayan
populer di dunia perblenderan ya. Lumayan Pak, dari situ di Reddit juga rame gitu. Iya. Dan itu hanya 2 bulan belajarnya ya, menariknya. 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan itu untuk konsep art, Pak. Konsep artnya ya. Jadi kalau yang Revenge ini alasan kenapa untuk film yang sependek ini 1,5 tahun itu karena sambil kalau lagi ngapa-ngapain, ini apa ya, googling gitu. Ya, ini filmnya ini ya. Iya, bisa di-play. Coba dilihat teman-teman, 1 orang saja. Ya, jadi ini aku sendirian bikin 1,5 tahun kira-kira. Dari mulai nggak tahu apa-apa soal animasi dan akhirnya pada akhir project ini udah enak gitu megang animasi itu udah paham banget. Dan ini ceritanya tuh apa, distopian Jakarta ya. Tapi sebenarnya kalau dia omongin cerita dan lain-lain ini nggak banyak writingnya, nggak ini banget. Kita cuma pengen belajar aja. Tuh, nah nanti ini aku play sedikit aja. Kalau teman-teman mau lihat bisa cari di YouTube Revenge ya. Nah bisa di next teman-teman mungkin. Ya, nanti bisa dicek ya, sendiri dicek ya. aja. Nah yang mau aku tunjukin ini, nah maksudnya setelah bikin itu 1,5 tahun kan aku mikir lagi, bikin film lagi nggak ya? Bikin lagi deh, seru nih kayaknya. Akhirnya nyoba di Blender bikin lagi, cuman kok nggak seseru yang pertama ya, bosen lagi. Terus akhirnya mikir kayaknya jangan ganti media deh Pak, jangan ganti media tapi kita coba ganti software gitu. Nah akhirnya aku belajar Unreal Engine sambil bikin ini. Coba di play. Oke, di play. Ya. Yang ini Unreal Engine teman-teman. Unreal Jadi Engine. ada tadi pertama Blender, yang ini Unreal Engine. Ya. Sendirian juga Sendirian teman-teman juga. ya. Kalau ini agak singkat. Nah, sampai situ aja dulu, di pause dulu. Ya, boleh applause dong ya. Oke. Nah, jadi yang tadi itu nggak cuma belajar Unreal sebenarnya, jadi belajar ZBrush juga karena karakternya pakai ZBrush. Terus kita belajar karena Unreal itu kan engine game ya. Jadi dia nggak bisa diperlakukan seperti software-software animasi dan VFX. Jadi modelnya itu nggak harus game ready sebenarnya, cuman mendekati. Terus kita harus belajar rigging juga karena kan itu karakternya custom dan lain-lain. Terus monsternya juga tadi bikin sendiri beserta dengan ornamen-ornamennya. Nah akhirnya belajar software ini tuh merembet ke yang lain dan akhirnya punya skill set baru tuh banyak gitu loh. Dan skill set yang sudah ada sebelumnya seperti yang sinematografi dan lain-lain ketika bikin Revenge itu tadi transfer ke situ, dan jadi yang ini bikin ini cuma sebulan, cepet gitu. Yang tadinya 1,5 tahun kita berhasil kompres jadi sebulan. Memang nggak yang kompleks sebelumnya, cuman menurutku ini proof of concept gitu loh. Nah dan skill-skill kayak desain, bagaimana kita membuat karakter yang appealing dan bagaimana proporsi dan lain-lain itu juga tertranslate di sini juga. Jadi di luar 1,5 tahun itu juga yang dari aku nggak hanya mahasiswa baru dan ke yang seorang yang bekerja di industri juga itu knowledge-nya kepake semua. Nah kenapa dari tadi bahas itu kan kayaknya cuma senang-senang ya, kayak cuma ngikutin maunya ngapain itu semua personal project. Nah kaitannya ke karir itu begini, jadi teman-teman waktu konsep art di COVID itu kan meledak banget ya, karena semua media Netflix dan lain-lain itu tuh bikin banyak konten. Game juga banyak yang di greenlight waktu COVID itu karena kita semua di rumah dan nggak bisa keluar, akhirnya kita butuh hiburan digital. Nah setelah COVID itu lewat, itu bubble-nya pecah. Dan banyak teman-teman yang kerjaannya banyak banget, itu tiba-tiba nggak ada kerjaan, dan tiba-tiba harus nanya, harus posting di sosmed untuk nyari kerjaan gitu. Itu orangnya, dan itu bukan orang yang average, itu orang jago-jago gitu. Kayak kalau teman-teman tahu Craig Mullins itu posting nyari kerja. Kalau Craig Mullins nyari kerja, kita mau ngapain gitu loh. Nah, BTW Craig Mullins itu kita bilangnya the godfather of digital painting ya. Jadi salah satu orang paling prominent pertama yang bikin digital painting. Nah, hal-hal ini ketika bubble-nya itu pecah karena apa ya, aku orangnya suka ngutak-ngatik, terselamatkan gitu. Jadi ketika konsep art itu sepi, jadi kerjaan Unreal yang banyak. Nah, yang mau tak bilang apa?
Jadi ketika kita memiliki suatu skill basic kayak ilustrasi dan atau kemampuan untuk mengolah visual yang baik, itu tuh jangan cuma di kita puas dengan satu ini aja gitu, satu expertise saja. Tapi kita lihat kira-kira dari expertise itu pengembangannya apa gitu. Kayak misalnya kuliah di kafe lalu berinteraksi dengan software-software untuk membuat kayak mungkin zaman Pak Nawanda Flash gitu ya. Lalu dijadikan game gitu. Dan game itu kan media visual dan pengetahuan visual kan terpakai gitu. Jadi maksudnya kita harus bisa ngelihat kita kira-kira kecambah ini tuh bisa tumbuh jadi apa gitu loh. Kita jangan cuma puas untuk jadi dapat kecambahnya aja. Karena kalau di investasi pun kalau kita naruh semua duit kita di satu instrumen doang itu bahaya gitu. Kayak semua telur kita tuh di ember yang sama, nah kita harus sebar nih. Jadi ini bukan cuma message-nya bukan cuma tentang ngikutin kata hati aja, tapi dari sisi industri dan profesional juga untuk mendiversifikasi skill kita. Dan good news-nya adalah semua ini fun karena semua ini berhubungan dengan visual. Dan kalau ada orang bilang sangat-sangat teknikal itu sebenarnya teknikal itu maksudnya apa kan? Perspektif juga teknik, ngerender juga teknik, garis juga teknik gitu. Jadi apa bedanya dengan kita belajar software? Karena semua itu teknik gitu. Everything we do is technical, gitu sih. Lanjut. Jadi ini beberapa karya. Ini aja ya kayak Subway Surfer aja kan. Tahu nggak sih kalau video yang suka atasnya apa terus bawahnya Subway Surfer gitu lompat-lompat, ini buat distraction buat kalian aja. Nah jadi itu teman-teman. Dan akhirnya ketika bubble-nya itu berlalu, muncul hal yang kita, nah ini yang sebenarnya yang aku nggak mau bahas, tapi ketika lihat temanya ini kayaknya harus kita bahas dan penting, dan kalau nggak bahas sebenarnya agak nggak bertanggung jawab ya kalau sebagai orang yang udah kerja di industri gitu. Nah setelah bubble itu mulai bangkit lagi, muncul namanya Midjourney AI. Terus kita semua pada awal-awalnya tuh kada ini mah nggak bisa gitu. Terus 2 bulan kemudian waduh mulai panik. Dan akhirnya mulai muncul perdebatan dan lain-lain. Terus kita semua kan khawatir nih, kira-kira gimana ya karir kita ke depan, akan masih berguna apa enggak gitu. Nah, kalau dari pengalaman yang selama ini kita alami ngerjain project-project tadi, dari 2023, 24 itu paling banyak, udah banyak production designer yang deck briefnya itu pakai AI, pakai Midjourney, Stable Diffusion dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kalau mereka udah bisa generate sendiri, kenapa masih hire kita? Kenapa gambar itu masuk brief dan nggak dipakai aja gitu? Mungkin satu karena copyright, karena stigma dan lain-lain. Cuman rasanya lebih dalam dari itu, karena si production designer ini bahkan punya notes untuk si gambar AI ini. Jadi dia punya feedback itu, dan feedback itu dia mau kita address dengan versi kita. Jadi artinya apa? Artinya masih ada ceruk-ceruk yang kita bisa isi di tengah pengembangan teknologi ini. Dan yang ironis adalah karena waktu 2020 dan ke atas itu konsep art itu marak pakai 3D, banyak artis yang lupa dengan fundamentalnya. Jadi portfolionya sangat bagus, tapi ketika dia dikasih kerjaan yang berbeda dengan yang biasa dikerjain, subject matter-nya itu ancur-ancuran, Pak. Dia nggak bisa handle brief yang berbeda-beda. Nah, artis yang kita hire yang nggak bisa 3D tapi bisa gambar, tapi later belajar 3D itu sangat fleksibel. Karena dia punya fundamentalnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begitupun dengan AI gitu. Jadi si production designer ini juga bukan production designer sembarangan gitu. Orangnya udah ngerjain Logan dan banyak film Beetlejuice dan lain-lain gitu. Dia hire kita karena kita punya mata dan punya pikiran untuk bisa mengolah gambar AI yang cuma flashy dan tapi nggak ada isinya ini untuk menjadi dapat isinya gitu. Jadi artinya sekarang belajar fundamental itu lebih penting, itu kayaknya sangat-sangat penting, more important now than ever gitu. Dan kalau kita nggak belajar itu, kayaknya kita nggak akan future proof, karena bisa kita lihat artis-artis kayak Scott Robertson, desainer yang kalau kalian Google namanya tuh filmnya panjang sampai berapa halaman gitu. Itu tuh dia santai-santai aja, dan dia akhirnya pakai, ini kontroversial sih, dia kemarin dia pakai tool AI itu tapi hasilnya tetap Scott Robertson gitu. Nah, maksudnya ya kita cuma bisa curang, maksudnya hasil curang kita itu cuma sebagus fundamental kita gitu.
Kan kalau orang bilang kan AI curang ya, tapi kita pakai cara curang pun tetap nggak bisa sebagus itu kalau fundamental kita nggak kuat. Jadi artinya apa? Industri ini akan sangat berubah, akan sangat-sangat landscape-nya itu akan sangat-sangat nggak sama lagi dengan dulu. Seperti dulu waktu Lord of the Rings itu pada pakai pensil, terus orang-orang tiba-tiba pakai Photoshop, itu kan pada kaget. Terus pas Photoshop mulai menggunakan photo bashing, itu pada kaget juga. Terus ketika yang orang-orang photo bashing itu ketemu 3D, itu pada kaget juga. Nah, aku nggak mau memungkiri kalau ada masalah-masalah etik di situ yang harus masih kita pikirkan. Tapi melihat ke depan, rasanya itu akan menjadi bagian dari proses kita gitu loh. Rasanya ya. Nah, good news-nya nggak akan nge-replace. Karena buktinya ya itu tadi, kayak kenapa masih ngasih brief gitu loh. Kenapa masih ngasih kita kerjaan? Ya karena kita punya sesuatu yang si mesin ini nggak bisa kasih gitu loh. Dan beberapa kerjaan pun lebih cepat gambar sendiri daripada pakai AI. Contohnya waktu kemarin jadi kita kemarin yang di Off the Grid itu Pak, bikin desain apa sih namanya tuh, shipping container itu apa sih, yang buat biasa di pelabuhan itu, yang kotak-kotak warna-warni itu. Ya kita bikin desain itu kan. Nah si direkturnya ini maunya tuh shipping container yang bener-bener keluar dari norma shipping container itu apa gitu. Nah terus kita coba deh in-house gitu. Satu artis disuruh pakai Midjourney, ngeprom aja satu artis, disuruh bikin dari nol. Nah, yang bikin Midjourney ini banyak, outputnya 50 gitu. Cuman ya shipping container lagi. Karena inputnya AI itu kan shipping container. Tapi si artis satunya lagi ini cuma nyeket aja tapi udah unik gitu. Akhirnya yang dipilih director ya yang kanan tetap. Jadi lagi-lagi kalau misalnya kita punya fundamental yang kuat, artinya apa? Kalau di konteks ini kita punya skill design yang baik, kita paham kalau misalnya membuat desain yang baik dan memecahkan masalah itu seperti apa, kayaknya kita akan bisa survive gitu. Cuman kalau kita bisanya cuman ngerender bagus aja, kita pasti akan kalah dengan AI. Jadi itu juga mendukung poin yang sebelumnya, yaitu coba kita cari kecambah ini bisa tumbuh jadi apa. Kita jangan cuma stay di yang paling flashy-nya aja gitu, jangan cuma stay yang udah kita langsung puas gitu karena kita bisa gambar bagus, jangan stay di situ. Karena sebagai manusia dan sebagai artis yang punya otak, itu sangat sayang kalau kita misalnya nggak merambah ke yang lain, karena di zaman sekarang banyak yang gratis, Unreal gratis, Blender gratis gitu, Photoshop gratis kalau kita misalnya meminjam dengan teman, Unity gratis, banyak. Jadi Canva gratis. Jadi roadblocknya sekarang tuh orang-orang tuh cuman ini aja, aduh susah nggak ya? Ya susah gitu, kalau apalagi kalau nggak mulai nggak bakal gampang. Dan ketika aku juga nggak suka kalau misalnya orang bilang, waduh saya nggak ada waktu, ya kalau nggak disempetin ya nggak bakal punya waktu gitu. Sempetin aja sejam, 2 jam gitu cukup banget. Nah bisa next teman-teman, next. Nah ini yang soalnya tadi harusnya, terus next, ini karya ya, next. Ini karya-karyanya. Iya. Mas Leo ya, untuk yang pas jadi environmental artis ya. Iya, ini. Akhirnya ketika AI muncul dan lain-lain, akhirnya saya bosan lagi membuat film. Lalu ketika bikin yang Sri Kandi itu tadi, itu sambil mikir, wah ini kalau bisa dimainin keren banget ya. Akhirnya waktu itu ada diskon di Udemy. How to make an action game in Unreal Engine 80.000 beli, akhirnya belajar. Akhirnya bikin konsep game Agni Village of Calamity ini. Nah, Agni ini sebenarnya film pendek sebenarnya pengen bikinnya. Cuman akhirnya dijadiin game, dan waktu itu aku sempat upload kayak semacam itu, dibilang prototype juga belum sih. Cuma jalan aja untuk kayak ngupload PR lah, Pak. Terus viral. Itu 2004 ya? 2024 ya? 2024. Awal ya. Viral akhirnya banyak atensi, terus aku mikir kalau misalnya nggak mulai sekarang kayaknya nggak bisa. Karena momentumnya lagi tinggi nih. Kalau misalnya kita nunggu nanti nggak bakal jadi. Akhirnya ya udah maksain diri belajar game. Akhirnya jadilah Agni Village bisa next. Dan awalnya sendirian bikinnya, tapi akhirnya saya menyadari kalau tidak semua hal bisa dikerjakan sendiri. Dan kita juga butuh orang dalam kehidupan ya, butuh orang lain. Dan akhirnya aku ketemu co-founder namanya Ardan. Dia tuh lama di publisher, dulu sempat kerja di Singapura di publishing game, dan akhirnya layoff, dan
ketemu di Twitter dan akhirnya kita bikin tim bareng-bareng. Nah, timnya itu kecil. 3D artist cuma 2, engineer itu 3, saya sendiri, terus ada engineer yang bener-bener engineer terus sama si Ardan, kita semua bisa Unreal gitu. Tapi akhirnya kita palu gada aja pakai banyak topi, dan writernya saya sendiri sama ada teman lagi satu di Hardia, masih kerja sekarang di Agate, jadi ya part time. Dan istri saya juga bantuin bikin konsep art. Jadi kita timnya kecil. Nah, kenapa kita milih tim kecil? Karena nggak punya duit, karena nggak punya duit. Tapi karena juga tim kecil itu tuh geraknya cepet gitu. Dan aku terbiasa gerak cepet orangnya. Kalau misalnya ada keputusan A yang kurang, kita harus bisa langsung cari B, A dan lain-lain gitu. C. Nah, enak karena jadi gini. Jadi kenapa tim kecil itu menguntungkan di game development, terutama game-game kayak gini? Karena kalau kita lihat game-game AAA kayak Assassin's Creed dan lain-lain itu kan budgetnya ratusan juta dolar ya Pak. Itu kan memang production value-nya memang besar. Cuman salah satu yang bikin cost-nya tinggi banget juga karena organization bloat-nya. Ya. Organisasinya gede banget, jadi orang ini harus kepake buat ngapain gitu. Nah, kemarin kalau teman-teman ada yang main Clair Obscur atau Wukong itu kan orang-orang yang bikin, nah terutama Wukong itu yang bikin kan veteran-veteran AAA ya. Nah, mereka bisa bikin game yang kualitasnya sebegitu dengan tim yang relatif kecil dan budget yang relatif kecil karena mereka bisa speak the language of AAA, tapi mereka juga punya expertise-nya. Dan mereka membuktikan ternyata nggak butuh sebanyak itu orangnya. Nah, itu juga yang coba kita terapkan di sini. Coba next. Nah, ini salah satu screenshot dari gamenya. Nah, konsep gamenya sendiri sebenarnya simple. Itu kita horror game yang kasih homage ke Silent Hill dan Resident Evil. Kalau teman-teman yang suka main-main kayak gitu. Dan kita coba bawa cerita. Jadi kalau elevator pitch kalau ketemu lagi fundraising tuh biasanya kita bilangnya bayangkan filmnya Joko Anwar yang bisa dimainkan gitu. Kayak gitu ya. Nah, tapi dari ceritanya kita nggak mau horor-horor yang pada umumnya Pak. Jadi kalau misalnya horor-horor lokal itu kita dari sudut pandang korban, ini dari sudut pandang ketika korbannya sudah meninggal dan musuhnya sudah kalah, ini yang datang dan ngeberesin TKP-nya gitu. Oke, nah, ya. jadi si Agni ini tuh anggota dari detasemen khusus Polri, rahasia, namanya untuk mengurus urusan paranormal. Nah, coba next. Nah, nanti untuk Agni kita mungkin teman-teman mau nanya, boleh, mau lihat website-nya boleh, cuman aku nggak mau banyak cerita soal itu karena ini bukan presentasi dagang game ya. Nah, Agni itu kenapa bisa viral dulu dan kenapa sangat-sangat menarik perhatian orang banyak dan kenapa kita bikinnya begitu? Satu, karena karakternya berhijab. Ya, itu betul. hampir nggak pernah. Satu-satunya ya. Satu-satunya kayaknya. Ya, kalau di Indonesia itu bahasanya yang pertama gitu ya. Iya, di Indonesia yang pertama. Game pertama di Indonesia. Pelopor. Pelopor Kalau gitu restoran ayam goreng itu kan. Dan kata-kata pertama ini kata-kata yang selalu mengundang perhatian di Indonesia ya. Okay. Kalau di luar udah ada yang mirip, cuman dia tuh ini biarawati di Rusia gitu. Indika namanya gamenya. Nah, kalau Agni ini yang pertama. Nah, kenapa milih game seperti ini? Karena ketika kita bikin project yang sangat berisiko ini kan sangat berisiko. Kita tuh baru belajar gitu. Baru belajar in terms of bikin gamenya. Tapi kalau misalnya di produksi media, desain dan lainnya, kita udah istilahnya udah banyak pengalaman gitu. Si engineer kita juga si Kusuma namanya, itu udah pernah dapat Epic Mega Grants dari Epic Games. Terus si Ardan juga udah lama di publishing. Jadi kita sebenarnya udah banyak knowledge-nya, cuman belum pernah bikin produk bareng gitu aja Pak. Nah, akhirnya kita mikir, ini kan game pertama, kita nggak bisa tiba-tiba bikin blockbuster gitu. Akhirnya kita coba narrow down yang kita jago tuh apa. Nah, yang kita akhirnya datang di kesimpulan di art direction, karena pengalaman sebagai art directorku. Terus cinematics dan graphics dari pengalaman bikin film dan memang suka nonton film juga dari kecil. Terus story, karena penulis kita lumayan jago. Dan imersinya tuh datang bukan dari gameplay yang kompleks. Jadi kalau kalian main game-game kayak Uncharted atau bahkan kayak Baldur's Gate itu kan sangat-sangat kompleks ya gamenya, apalagi yang RPG. Nah, kita coba simple aja, di water down aja, tapi kita coba bikin imersinya tuh datang dari momen-momen yang terjadi gitu. Nah, mungkin kalau dibilang mirip-miripan apa, kalau teman-teman pernah main Dark Pictures Anthology itu mirip gitu, kayak gitu. Jadi slick presentation, engaging horror story, but simple gameplay. Nah, bisa lanjut. Nah, ini nanti
Aku ke situ ya. Nah, kenapa kita harus play to our strengths? Karena kita hidup hanya sekali dan waktu kita terbatas. Ya. Dan kalau kita selalu mencoba untuk bisa banyak hal dan bagus di banyak hal itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika kita ngejar sesuatu itu tuh kita harus bisa konsisten dan kita harus bisa kayak keledai yang depannya ada wortel gitu. Kita harus bisa ke depan dan kita harus yakin. Nah, untuk kita yakin bisa apa itu, untuk kita confident kita harus ngelakuin yang kita jago. Kalau enggak susah. Dan kecenderungan orang itu karena dia nggak pede dengan apa yang dia bisa dan dia takut dan dia nambah-nambahin yang lain, yang kalau di game itu biasanya jadinya gamenya itu jadi nggak buat siapa-siapa gitu loh. Jadi kayak film Marvel belakangan kan itu kan nggak ada tulang belakangnya gitu, kayak ini film buat siapa, kok kritik sosialnya nggak tajam kalau mau kritik sosial, kok konfliknya juga nggak tajam kalau misalnya mau bikin konflik dengan villain yang kompleks gitu. Jadi akhirnya filmnya tuh hambar karena dia mencoba untuk menyenangkan semua orang. Nah, begitu caranya bikin game, bikin film, dan begitu pun caranya kita juga sebagai mengejar karir kita gitu loh. Nah, kita nggak boleh, kalau kita udah ngejar sesuatu, kita harus yakin dengan yang kita kejar dan kita nggak boleh ngebiarin apapun membelokkan kita. Kayak dulu misalkan waktu aku sebenarnya pengen di konsep art tuh dari kuliah ya Pak. Terus lihat teman-teman gitu ngerjain 99 design, wah enak ya dapat 2 juta gitu. Cuma bikin logo. Sempat kegoda tuh ke situ, cuman enggak, jangan. Mungkin sekarang nggak apa-apa, kita gini aja dulu, yang penting kita tahu kita mau kemana dan kita kejar di situ gitu loh. Kita harus punya target 1, karena kalau kita punya target 5 nggak mungkin kecapai. 1 dulu, nah kalau 1 udah dapet nih, udah enak, udah punya resource dan lain-lain, baru kita bisa mikir ke yang lain. Gitu. Jadi kita fokus dulu. Jadi kurvanya tuh kayak T, huruf T. Jadi kita dalam di 1, lalu kita ketika mencapai kedalaman yang kita inginkan, kita baru ke samping. Gitu ya. Jadi makanya aku bilang tadi ilustrasi itu dasar dari semuanya, dan makanya kita ke game, ke film, dan lain-lain itu semuanya skillnya dari ilustrasi sebenarnya. Kita cuma nambah-nambahin yang lain untuk mensupport aja. Nah, goalnya adalah dengan game ini dan dengan diriku sendiri pengen pushing boundaries of what's possible gitu. Kita seorang ilustrator tiba-tiba bikin game kan rasanya agak jarang. Mungkin sering sih kalau game. Cuman kalau bikin game ini agak jarang, dan pengen coba gimana kira-kira dalam diriku sendiri sih bisa ngapain sih. Terus pengen coba juga kira-kira game indie horror itu grafiknya bisa kita push dan sinematiknya tuh bisa kita push sejauh apa gitu. Dan of course have a ton of fun. Kita harus having fun. Kalau nggak having fun, kenapa kita ngelakuin ini gitu. Maksudnya kita kan banyak yang kuliah di seni kan karena kita merasa kita bisa kerja di bidang yang kita sukai kan. Dan kita juga punya goal-goal transmedia karena aku sekarang lagi banyak diskusi dengan beberapa orang yang kita mau bawa Acne ini menjadi media-media lain gitu Pak. Jadi goalnya bukan cuma game, kita pengen bikin si Acne ini sebagai media, ada komik, mungkin nanti film, mungkin series dan lain-lain gitu sih. Ya, merchandise juga. Merchandise juga gitu. Action figure. Kemarin sepertinya action figure sudah mulai. Iya sama dolanan keren itu, okay. sama Mas Bayu. Terus kita ketemu dengan banyak orang yang belum bisa diceritakan publik. Iya. Oke. Bisa next. Thank you. Oh, mungkin ada ini sedikit yang diceritakan. Oh, mungkin teman-teman juga penasaran yang BTS Universe itu ya, BTS X Cosplay. Oh ya, itu lucu tuh Pak. Ya. Jadi tuh dapat kerjaan kan dari bos gitu. Ada kerjaan siapa? Coldplay. Oh iya Coldplay gitu. Terus pas dikasih briefnya, BTS. Iya, oke. Ini ngapain berdua, nggak nyambung banget. Terus akhirnya nggak nyambung banget, siapa ini gitu. Akhirnya dikasih briefnya. Nah director ini unik Pak. Directornya itu tuh director yang suka ngelangkahin production designernya. Oke. Production designer itu nggak ngerti director mau ngapain, directornya ngomong langsung sama kita gitu. Dan itu walaupun hanya video klip 5 menit itu kayaknya kerjaan paling susah sih. Karena kemauan direkturnya tuh sangat partikular gitu, dan kita sulit untuk berkomunikasinya karena dia gaya komunikasinya ya sulit dipahami. Ya, oke. Nah, itu challenge juga tuh untuk memahami, untuk read between the lines-nya. Jadi kalau dia ngomong apa, kita harus tahu maksud sebenarnya apa gitu. Oke, ya. Dan akhirnya ketika kita udah ngerjain itu prosesnya 8 bulan, Pak. 8 bulan. 8 bulan untuk 2 konsep. Itu bolak-balik. Terus ya rasanya seperti kerjaan lain aja sebenarnya. Oke, ya. Aku nggak rasanya tuh nggak seperti lagi kerjaan Coldplay.
yang rasanya pas ngerjain itu pas datangnya, Coldplay nih. Iya. Coba pas ngerjain pas bangun tidur, aduh kerja lagi hari ini, oke kerja lagi gitu, Coldplay gitu. Nah, baru terasa kalau kerjaan ini tuh something ketika keluar. Ya, oke. Terus Ada rilis ya. Ya, terus fans BTS di Indo tahu, saya dikirimin seblak lah, Iya. dikirimin shilling, sumpah. Terus kayak supportnya rame dan rasanya sangat ini sih, karena itu juga salah satu alasan kenapa pengen bikin game yang sangat lokal Pak, karena apresiasi bangsa sendiri itu sangat-sangat nikmat daripada apresiasi dari orang lain Orang gitu. lain, Dari bangsa lain gitu. Oke, boleh Pak. Nah, itu ada juga aku mau nunjukin gameplaynya kita yang punya kita Agni, belum pernah ditunjukin kemana-mana, baru di sini. Oke, ini makanya keuntungan dari mendatangkan seorang alumni yang memiliki kapasitas gitu ya, dan sudah cukup populer di dunia maya. Ini kalau rekan-rekan itu lihat di sosial media ya, apalagi kalau suka game, apalagi kalau suka game lokal, apalagi kalau masuk komunitas seperti Discord dan sebagainya. Nah, ini game Agni ini lagi rame-ramenya. Lagi wishlist juga di ya, kalian bisa wishlist di Steam. Di Steam. Ya. Nah, ini ceritanya Agni habis udah into the game, udah Act 3 ini. Akhirnya kita dapat rating Zero Z itu yang adult banget gitu. Karena kita tanggal 29 mau rilis itu di Tokyo Game Show, Pak. Oke, menarik, boleh aplaus. Ya. Nah, sebagai penutup nanti ada sesi tanya jawab tentunya. Ada yang menarik juga bahwa bulan-bulan terakhir ganti lagi kesukaannya Mas Leo ini jadi ngoprek elektronik malah. Bikin efek gitar. Bikin efek gitar malahan ya. Jadi ini sebenarnya yang menarik dari Mas Leo ini adalah bahwa skill itu selalu dipelajari. Ada skill-skill baru yang selalu dipelajari. Bahkan yang terakhir itu ngoprek gitar ini ngapain juga gitu ya. Ternyata ya bisa juga gitu ya. Wah, keren nih, orang di kafe, orang seni rupa bisa macam-macam, ternyata bisa elektro juga, bisa musik juga gitu ya. Nah, ini jadi menarik sekali. Karena roadblock itu biasanya di kepala sendiri, Pak. Kayak bisa nggak ya? Ya bisa aja kalau belajar mah, kenapa nggak bisa gitu. Mantap sekali itu ya. Jadi ada belajar sesuatu yang baru. Tadi adalah presentasi dari Mas Leo. Tentunya habis ini ada sesi baru, yaitu sesi tanya jawab. Nanti silahkan mau rekan-rekan yang mau bertanya gitu ya. Terus kemudian nanti kita akan diskusi fleet juga. Kita masih punya waktu kurang lebih ada sekitar 30 menit. Pertama-tama kita beri applause dulu atas presentasinya tadi ya. Ya, Sobat Tunes pasti dapat insight yang luar biasa. Saya sendiri bergerak di bidang game dulu ya. Ya, saya sangat bangga karena mempengaruhi salah satu mahasiswa saya, alumni saya. Kemudian membuat game dan jauh lebih keren, lebih dramatis. Saya nggak boleh kalau membuat game kayak gini. Ya, dulu saya membuat game gangster tembak-tembakan gitu ya. Ya, sama seseorang yang dekat dengan saya, jangan dirilis gitu ya. Bahkan sampai di YouTube itu sudah 10 tahun yang lalu itu ya, di YouTube itu kapan nih rilis, ada yang nawar sekian ratus juta gitu ya, nggak saya rilis gitu ya. Karena apa? Karena penuh kekerasan. Bayangkan kalau saya buat game kayak gini, bisa jadi istri saya nggak tidur 10 hari gitu ya kalau lihat game ini ya. Lihat cuplikannya saja sudah takut, apalagi main gamenya. Nah, tapi terlepas dari itu luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Mas Leo gitu ya. Perjalanannya bagaimana kita tahu dari ilustrasi, dari kemudian belajar lagi, bahkan kata kuncinya adalah mempelajari sesuatu yang baru. Ya, ini yang harus dicamkan terutama oleh generasi Z rekan-rekan ini gitu ya.